Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Kali ini kita akan membahas tentang soto jeroan ya. Panas ya ini. Kayak gini ya teman-teman ya. Maklum di pinggir jalan ini dekat sungai ya. Bagus pemandangannya. Ini teman-teman ya. eh, Soto jeroan itu biasanya dijual di orang yang menjual soto daging ya. Biasanya orang yang menjual soto daging itu dia nggak daging aja ya yang dijual, termasuk juga dia jual babat, paru-paru, atau kemudian kebuk itu ya, atau jeroan lah, jeroan sapi ya, ati juga ada. Itu ya, itu bagaimana Bang kalau dimakan oleh orang yang menderita gangguan asam lambung ya. Gini teman-teman, intinya ya saya kasih tahu ini ya, rumus dasar untuk memilih makanan yang sesuai untuk lambung yang bermasalah. Tekstur ya, rasa ada pembahasan sendiri. Pertama adalah tekstur ya, tekstur kekenyalan ya. Kalau makanan itu gampang hancur di mulut ya, di mulut ini gampang hancur, otomatis di lambung juga dia gampang hancur. Contoh yang gampang hancur ya, seperti nasi, tahu, atau tempe, itu gampang hancur ya. Kalau daging itu liat ya, dia kalau dikunyah itu kan lama ya, kecuali dia sudah di presto dulu, sudah dilunakkan dulu, itu lebih aman untuk yang menderita asam lambung ya. Jadi kalau lambungnya masih bermasalah, jangan coba-coba pakai daging merah yang masih liat, itu jangan teman-teman, presto dulu. Atau teman-teman milih warung soto daging yang dagingnya itu sudah empuk banget, yang lunak banget, itu baru oke ya. Kalau untuk jeroannya sendiri ya, itu cenderung arahnya itu kan ke agak-agak alot gitu ya teman-teman ya. Saya nggak bahas kandungan kolesterol atau lemaknya dulu, saya bahas teksturnya. Tekstur inilah yang membuat saya itu tidak menyarankan kepada teman-teman untuk makan soto jeroan ya. Teksturnya itu lihat, dia itu alot, kemudian dikunyahnya itu juga lama, apalagi kalau makan yang kayak handuk itu ya, jadi ada kayak bulu-bulunya itu ya, padahal itu enak sekali ya. Itu namanya apa? Babat ya, babat. Babat itu teksturnya keras. Atau ada lagi yang usus ya, usus itu kan kayak karet, kayak pipa, tengahnya itu ada kayak lemak-lemaknya seperti itu malah jangan ya. Dari ususnya sendiri itu kenyal, lihat, kemudian isi lemaknya itu nggak bagus untuk lambung ya teman-teman ya. Lemaknya tinggi sekali gitu, rasanya nanti akan cepet begah, kembung, kayak orang habis makan kacang macam itu. Karena apa? Asam lambung itu akan mengeluarkan HCl, juga enzim yang ekstra banyak sekali untuk mencerna atau memecah lemak-lemak itu di situ ya. Dari teksturnya sendiri yang keras, liat, kenyal, ditambah lagi kandungan lemaknya, itulah ya yang membuat asam lambung dan enzim-enzim itu keluar ekstra banyak untuk bukan menetralisir ya, untuk memecah sehingga bisa diserap oleh usus di proses pencernaan selanjutnya. Itu untuk orang yang normal sama juga, asam lambungnya juga keluar banyak, enzimnya juga keluar banyak, tetapi terkontrol jumlahnya. Setelah masuk ke dalam usus dia normal lagi, lambungnya normal lagi gitu. Tapi kalau yang menderita gangguan asam lambung, dia keluar terus, asam lambungnya keluar terus, jadi mulesnya itu lama gitu ya, sampai berjam-jam, nyeri, sakit, sesak, seperti itu teman-teman. Jadi pilihan teman-teman untuk sebagai sumber protein, sebaiknya pilihlah protein yang nabati saja, kayak dari tahu atau tempe ya. Maksimal kalau ingin yang daging-dagingan pakai daging ayam, masalah daging bebek juga oke, tapi tanpa kulitnya ya, tentunya tidak pakai sambal ya. Atau dari telur tapi tanpa kuningnya, itu sumber-sumber protein ya. Tidak harus maksa ke jeroan. Karena apa? Di luar negeri itu, dari informasi yang saya dapatkan, sebenarnya dari keseluruhan daging sapi itu, untuk jeroan-jeroan ini tidak pernah dimakan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang babat, kemudian usus, itu tidak pernah dimakan teman-teman ya. Yang dimakan daging sapi ya daging ototnya itu ya, yang warnanya merah. Jadi untuk yang lain-lain, untuk kebuknya itu juga enggak dimakan,
hati sapi juga nggak dimakan, karena dia memiliki kandungan-kandungan yang berpotensi mengganggu keseimbangan tubuh ya. Entah itu dari kadar kolesterol kita, tekanan darah kita bisa mengganggu itu semua. Sekali lagi kita masuk pada kesimpulan, saya tidak menyarankan teman-teman untuk makan soto jeroan ya. Tapi untuk soto daging tidak ada masalah, asalkan dagingnya itu benar-benar sudah empuk ya. Dan makanlah soto itu dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tidak pakai sambal dan tidak pakai jeruk nipis, agar jadi yang penting masuk aja lah. Toh enaknya kan di sini aja, di sini kan urusan lain ya. Itu jangan sampai kita merepotkan bagian dalam kita karena menuruti bagian atas kita ini, mulut kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.